Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga sehat untuk kita semua. Baik, pada video yang saya share kali ini itu akan membahas tentang materi perilaku konsumen dalam bisnis retail. Jadi saya harap teman-teman menonton videonya sampai habis ya. Baik, sebelum lebih jauh kita membahas tentang materi kali ini, ada 3 tujuan pembelajaran yang mesti kita pahami dalam materi kali ini. Yang pertama yaitu identification, mengidentifikasi perspektif perilaku konsumen seperti pengambilan keputusan, pengalaman, dan pengaruh pelaku konsumen. Yang kedua, explanation, atau menjelaskan motif dan aktivitas belanja konsumen. Dan yang terakhir, yang ketiga, identification, mengidentifikasi pembelian tak terencana. Nah, itulah tadi objektif atau tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini. Baik, kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu perspektif perilaku konsumen. Nah, di sini ada 3 yang mesti kita pahami. Yang pertama, pengambilan keputusan. Perspektif pengambilan keputusan atau yang biasa disebut sebagai decision making perspective menggambarkan seseorang konsumen sedang melakukan serangkaian langkah tertentu pada saat melakukan pembelian. Nah, langkah-langkah ini termasuk pengenalan masalah, mencari, evaluasi, alternatif, memilih, dan evaluasi pasca perolehan. Nah, itu tadi pengertian tentang pengambilan keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, ada 2 poin penting yang mesti dipahami. Yang pertama, keputusan keterlibatan tinggi atau high involvement decision. Yang kedua, keputusan keterlibatan rendah atau low involvement decision. Untuk penjelasannya, teman-teman bisa baca di deskripsi video. Oke, selanjutnya perspektif pengalaman. Perspektif pengalaman atau yang biasa disebut experiential perspektif atas pembelian konsumen menyatakan bahwa untuk beberapa hal, konsumen tidak melakukan pembelian sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang rasional. Misal contohnya, konsumen membeli produk atau jasa semata-mata untuk memperoleh kesenangan dan menciptakan fantasi atau perasaan emosi saja. Berarti dalam hal ini, kalau biasanya kita sebut sehari-hari, ini biasa disebut mengkoleksi suatu barang. Nah, inilah yang dimaksud sebagai perspektif pengalaman. Selanjutnya, ada 2 poin penting juga yang mesti dipahami dalam perspektif pengalaman. Yang pertama, pembelian yang dilakukan untuk mencari keragaman. Nah, pembelian ini mengacu pada kecenderungan yang secara spontan membeli merek produk baru meskipun mereka mengungkapkan kepuasan mereka terhadap merek yang lama. Nah, yang kedua, pembelian dilakukan secara impulsif. Pembelian impulsif didefinisikan sebagai tindakan membeli yang sebelumnya tidak laku secara sadar sebagai hasil dari suatu pertimbangan atau niat membeli terbentuk sebelum memasuki toko. Nah, itulah tadi 2 poin penting yang mesti dipahami dalam perspektif pengalaman. Yang ketiga, pengaruh pelaku. Dalam perspektif ini, pengaruh pelaku atau yang biasa disebut behavioral influence mengasumsikan bahwa kekuatan lingkungan memaksa konsumen
melakukan pembelian tanpa harus terlebih dahulu membangun perasaan atau kepercayaan terhadap produk. Konsumen tidak saja melalui proses pengambilan keputusan rasional, tetapi juga bergantung pada perasaan untuk membeli produk atau jasa tertentu sebagai gantinya. Nah, tindakan pembelian konsumen secara langsung merupakan hasil dari kekuatan lingkungan, nilai-nilai budaya, lingkungan fisik, dan tekanan ekonomi. Salah satu konsep dari perspektif pengaruh pelaku adalah konsep diri atau self-concept. Menurut Schiffman dan Konuk tahun 2010, konsep diri adalah bagaimana seorang individu melihat keseluruhan gambar diri dan eksistensi dirinya. Konsep diri dari konsumen selaku individu dipengaruhi oleh budaya, keluarga, pendidikan, serta lingkungan sosialnya. Terdapat 4 jenis dari konsep diri. Nah, seperti yang kita lihat di deskripsi video, yang pertama adalah konsep diri aktual self concept. Nah, konsep diri aktual adalah konsep diri sesungguhnya menurut pikiran dan penilaian individu. Nah, maksudnya di sini adalah konsep diri aktual. Konsep diri ini yang kita nilai secara pribadi kita sendiri. Kita sendiri yang menilai diri kita sendiri secara dari dalam. Nah, inilah yang disebut sebagai konsep diri aktual. Nah, yang kedua, konsep diri ideal self concept. Konsep diri ideal adalah konsep yang diharapkan oleh setiap individu yang bersangkutan. Artinya, konsep ideal ini konsep yang semua orang cita-citakan bahwa inilah konsep yang seharusnya ada pada diri saya. Misal kayak begitu. Yang ketiga, konsep diri social self concept. Konsep diri sosial adalah konsep diri berdasarkan penilaian orang lain atas diri seorang individu. Nah, yang terakhir, konsep diri sosial ideal social concept. Konsep sosial ideal adalah konsep diri yang ideal yang diharapkan oleh lingkungan masyarakat atas diri seorang individu. Nah, inilah tadi 4 poin pembahasan dalam pengaruh pelaku. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan motivasi belanja. Nah, ada 4 poin penting yang bakal kita bahas secara lebih dalam mengenai pembahasan motivasi belanja. Yang pertama, motif belanja konsumen. Yang kedua, aktivitas belanja. Yang ketiga, pembelian tak terencana. Dan yang terakhir, yang keempat, perilaku pembelian kompulsif. Motif belanja konsumen. Nah, motif belanja konsumen adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu tersebut untuk melakukan kegiatan tertentu. Motif ini biasanya ada dalam diri seseorang akan membangkitkan dan mewujudkan tingkah laku seseorang tersebut untuk diarahkan guna mencapai tujuan dan sasaran kepuasan. Nah, dalam perannya secara langsung ada 4 motif dalam motif belanja konsumen kali ini. Yang pertama, motif primer. Nah, motif primer inilah yang berperan untuk menghasilkan keputusan pemilihan terhadap kategori umum suatu produk tertentu. Yang kedua, motif selektif, yaitu motif yang mempengaruhi keputusan pemilihan yang menyangkut model dan merek dari kelas-kelas suatu produk. Artinya kita memilih produk-produk yang ada, kita memilih barang-barang yang ada secara selektif berdasarkan merek dan kualitas dari barang tersebut. Yang ketiga, motif rasional.
yaitu motif yang didasarkan pada kenyataan yang ditunjukkan oleh suatu produk terhadap konsumen. Sikap belanja yang rasional ini dipengaruhi oleh alasan rasional dalam pikiran seorang konsumen. Cara berpikir seorang konsumen dapat sangat kuat sehingga mampu menghilangkan atau mengecilkan perasaan-perasaan lain, seperti misalnya perasaan gengsi. Dalam proses pembelian suatu barang, suatu sifat dapat mendominasi, sementara sifat lainnya hanya sedikit berperan. Namun, dalam situasi atau kondisi yang berbeda, bisa saja didominasi terjadi sebaliknya, atau kedua sifat motivasi tersebut berimbang. Yang terakhir, yang keempat, motif emosional, yaitu motif pembelian yang berkaitan dengan perasaan atau pengalaman masa lalu seseorang. Motivasi emosional adalah motivasi yang dipengaruhi oleh emosi yang berkaitan dengan perasaan, seperti keindahan, gengsi, rasa iba, atau kemarahan. Misal pada saat melakukan aktivitas belanja, kita melakukan pembelian terhadap suatu barang karena kita melihat keindahan dari suatu barang tersebut, sehingga kita tertarik untuk membeli barang tersebut. Misal karena warnanya yang sangat menarik, sehingga kita tertarik untuk membeli barang tersebut. Contoh yang lainnya, karena kita punya rasa iba. Misal kita ketemu seorang penjual sepatu di pinggir jalan, karena kita merasa iba terhadap penjual tersebut, yang mungkin sebelumnya kita ketahui bahwa penjual tersebut susah dalam ekonomi keluarganya mereka, sehingga kita tertarik untuk membeli barang yang dijual oleh pedagang yang di pinggir jalan tersebut. Kira-kira seperti itulah contohnya dalam motif emosional. Selanjutnya adalah aktivitas belanja. Aktivitas berbelanja itu selalu didasarkan pada motivasi atau keinginan yang ada dalam diri setiap konsumen. Motivasi mempunyai peranan penting dalam perilaku berbelanja, karena tanpa adanya motivasi tidak akan terjadi transaksi jual beli antara konsumen dan juga pengusaha. Jadi, perilaku belanja tercipta dari motivasi dalam diri konsumen yang timbul akibat adanya kebutuhan konsumen yang semakin lama semakin kompleks. Motivasi konsumen untuk berbelanja dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, utilitarian shopping motivation. Yang kedua, hedonic shopping motivation. Nah, apa yang dimaksud dari utilitarian shopping motivation? Seseorang akan berbelanja jika orang tersebut merasa mendapatkan manfaat dari suatu produk yang diinginkannya. Motivasi ini didasarkan pada pemikiran yang benar-benar rasional dan objektif. Misal contohnya, seorang mahasiswa yang membeli celana panjang kain warna hitam di factory outlet untuk keperluan PKK. Aspek utilitarian ini dapat dilihat ketika konsumen berbelanja hanya untuk mendapatkan manfaat dan produk sehingga konsumen tidak secara sempurna mengalami pengalaman berbelanja. Dengan demikian, motivasi belanja utilitarian adalah motivasi konsumen untuk berbelanja karena benar-benar membutuhkan atau mendapat manfaat dari produk yang dibeli. Nah, misal contoh lain dari utilitarian shopping motivation ini. Misal saat-saat pertama kali masuk sekolah, calon-calon siswa yang pertama kali masuk sekolah akan mencari pakaian-pakaian apa yang dibutuhkan untuk keperluan sekolah nanti, misal seragam. Nah, inilah yang dimaksud sebagai utilitarian shopping motivation. Kita akan termotivasi untuk membeli satu barang karena
ada keperluan yang harus terpenuhi, dan juga ada manfaat yang kita dapat ketika kita membeli barang tersebut. Manfaatnya apa? Manfaatnya adalah kita tidak mendapat hukuman dari pihak sekolah karena kita sudah mempunyai seragam sekolah yang betul-betul harus dipersiapkan. Nah, inilah contoh dari utilitarian shopping motivation. Nah, yang selanjutnya adalah hedonic shopping motivation. Motivasi hedonis adalah motivasi konsumen untuk berbelanja yang didasarkan pada kesenangan tersendiri, sehingga tidak memperhatikan manfaat dari produk yang dibeli. Menurut Babin, pada tahun 1994, dia mengemukakan bahwa aspek hedonis berkaitan dengan emosional konsumen, sehingga ketika berbelanja, konsumen benar-benar merasakan sesuatu, seperti senang, benci, marah, atau merasa bahwa berbelanja merupakan suatu petualangan. Nah, ada juga yang berpendapat lain, misal Arnold dan Reynolds, yang mengemukakan bahwa pentingnya peningkatan hiburan sebagai strategi retail dan secara khusus menggambarkan alasan-alasan hedonis seseorang untuk berbelanja. Nah, Arnold dan Reynolds di sini dia mau mengemukakan bahwa pentingnya peningkatan hiburan sebagai strategi retail dan secara khusus menggambarkan alasan-alasan hedonis seseorang untuk berbelanja. Nah, itulah tadi penjelasan dari hedonic shopping motivation. Masih ada beberapa hal dalam hedonic shopping motivation yang perlu kita ketahui. Nah, terdapat 6 faktor hedonic shopping motivation untuk mengukur motivasi seseorang dalam berbelanja. Yang pertama, adventure shopping. Pada dasarnya, konsumen berbelanja karena didorong oleh suatu faktor yang membangkitkan keinginan untuk berbelanja bagi para konsumen. Berbelanja merupakan suatu pengalaman yang membuat konsumen merasa seperti memiliki dunianya sendiri. Hal ini yang menjadi dasar terbentuknya motivasi konsumen yang hedonis. Orang-orang seperti ini biasanya disebut orang-orang shopaholic, tidak mampu menahan diri untuk berbelanja. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai social shopping. Pada umumnya, konsumen beranggapan bahwa kenikmatan dalam berbelanja akan tercipta ketika mereka menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga atau teman. Aktivitas belanja merupakan suatu kegiatan sosialisasi, baik antara konsumen yang satu dan konsumen yang lainnya, atau antara konsumen dan pegawai yang bekerja di sebuah toko. Selain itu, ketika aktivitas belanja dilakukan bersama-sama dengan keluarga atau teman, konsumen akan mendapatkan banyak masukan atau informasi mengenai produk yang akan dibeli. Intinya, dalam social shopping ini ada proses saling berdiskusi soal barang apa yang akan dibeli nantinya. Inilah manfaat dari social shopping. Selanjutnya, gratification shopping, yaitu kegiatan berbelanja merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi stres, menenangkan suasana hati yang buruk, atau sebagai sarana untuk melupakan masalah yang sedang dihadapi. Biasa kita lihat contoh-contohnya di TV-TV atau di iklan-iklan, ya, yang biasanya orang-orang yang punya masalah atau sebagian orang yang mempunyai masalah dalam kehidupannya kadang melampiaskan rasa stresnya untuk berbelanja. Nah, inilah yang dimaksud dari gratification shopping, bahwa aktivitas berbelanja ini menjadi peredam suasana hati seseorang yang sedang buruk atau mempunyai masalah. Nah, selanjutnya
idea shopping atau idea shopping. Terdapat beberapa alasan yang melandasi konsumen melakukan kegiatan pembelanjaan, yaitu untuk mengikuti tren model fashion terbaru, melihat produk serta inovasi terbaru, atau tertarik dengan iklan yang ditawarkan di media massa. Nah, selanjutnya, role shopping. Konsumen memosisikan dirinya sebagai perantara bagi orang lain. Artinya, konsumen lebih suka berbelanja untuk orang lain daripada untuk dirinya sendiri. Konsumen merasa bahwa berbelanja untuk orang lain adalah kegiatan yang sangat menyenangkan dibandingkan berbelanja untuk dirinya sendiri. Bagi konsumen, berbelanja untuk orang lain, baik keluarga maupun teman, merupakan suatu yang istimewa yang dapat menimbulkan perasaan senang. Contohnya, ibu yang membeli mainan atau pakaian untuk anaknya. Misal, seorang laki-laki atau seorang anak yang membelikan barang yang sangat berharga untuk ibunya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai role shopping. Yang terakhir adalah value shopping. Konsumen menganggap bahwa berbelanja merupakan suatu permainan. Artinya, konsumen akan merasa senang atau gembira ketika menawar harga atau pada saat konsumen mencari tempat perbelanjaan yang menawarkan diskon, obrolan, ataupun tempat perbelanjaan dengan harga yang murah. Artinya, orang akan sangat tertarik ketika ada penawaran-penawaran khusus dari pihak toko. Misal ada potongan harga, cashback, atau diskon-diskon. Nah, inilah sehingga terjadi aktivitas belanja. Nah, inilah yang dimaksud sebagai value shopping. Baik, selanjutnya pembelian tak terencana. Pembelian tak terencana adalah pembelian yang tidak direncanakan atau dalam bahasa Inggrisnya disebut unplanned buying. Unplanned buying merupakan perilaku pembelian yang dilakukan berbeda dari apa yang telah direncanakan sebelum masuk ke dalam toko. Pembelian tidak terencana adalah suatu tindakan pembelian yang dibuat tanpa perencanaan sebelumnya. Pembelian tidak terencana dapat terjadi ketika seseorang teringat akan kebutuhan untuk membeli sesuatu ketika melihat barang tersebut di dalam toko. Nah, misal contohnya, sebelum kita ke toko itu kita tidak ada niatan untuk membeli suatu barang. Mungkin kita hanya menemani teman untuk berbelanja di toko atau hanya sekedar jalan-jalan. Namun ada kondisi tertentu sehingga kita tertarik untuk membeli suatu barang. Mungkin karena ada sebelumnya barang yang ingin kita beli, namun teringat pas kita berada dalam toko, sehingga ada proses transaksi kita membeli barang tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dari pembelian tak terencana. Nah, ada kategori pembelian tak terencana. Kategori pembelian tak terencana itu ada dua. Yang pertama, reminder purchase, yaitu pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu dalam toko dan teringat bahwa produk atau merek tersebut adalah sesuatu yang ia butuhkan. Nah, sama kayak yang saya sebutkan tadi. Yang contohnya bahwa sebelum kita masuk ke dalam toko, kita belum ada niatan, sehingga pas di dalam toko kita teringat sesuatu bahwa ternyata kita sedang membutuhkan barang. Nah, karena kita teringat akan barang itu, kita langsung membeli barang tersebut di dalam toko. Nah, inilah tadi yang dimaksud dari reminder purchase. Nah, selanjutnya yang kedua ada yang disebut sebagai impulse purchase, yaitu pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu. Kemudian konsumen menjadi tertarik untuk mendapatkannya.
Hal ini dapat terjadi karena adanya stimulasi yang menarik dari toko tertentu. Nah, misal contohnya, yang sebelum masuk ke toko, kita belum ada niatan membeli suatu merek secara khusus, namun di dalam toko kita melihat suatu produk yang sangat menarik. Nah, sehingga kita tertarik untuk membelinya. Mungkin karena bentuk dari barang tersebut ataukah dari warna barang tersebut, sehingga kita tertarik untuk membelinya. Nah, itulah tadi yang disebut sebagai impulse purchase. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor penentu pembelian tak terencana. Yang pertama, pemilihan toko. Beberapa hal yang mempengaruhi konsumen dalam pemilihan toko antara lain sebagai berikut. Yang pertama, lokasi toko, yaitu kemudahan dan keamanan akses untuk menjangkau tersebut. Yang kedua, kemudahan transportasi, yaitu ketersediaan transportasi untuk banyak orang dan adanya akses dari jalan besar. Yang ketiga, jam operasional toko, yaitu waktu operasional toko. Contohnya, buka dari pagi sampai malam atau buka 24 jam. Yang keempat, komposisi toko, yaitu ukuran toko, kualitas pelayanan, penentuan harga, gaya produk yang tepat, dan kelengkapan produk. Nah, selanjutnya yang kelima, kedekatan dengan kompetitor, yaitu lokasi toko pada area perdagangan yang dekat dengan beberapa toko pesaingnya. Yang keenam, pemilihan produk, yaitu kualitas produk yang dijual dan penataan produk yang menarik. Yang ketujuh, parkir, yaitu kualitas tempat parkir, ketersediaan fasilitas tempat bebas parkir, serta jarak antara tempat parkir dan toko. Terus yang terakhir, kedelapan, fasilitas toko, yaitu fasilitas yang ditawarkan toko seperti kursi tamu, dan juga wifi. Nah, yang selanjutnya, pengaruh nuansa toko. Nah, ada yang berpendapat, yaitu dari Levy dan Weitz tahun 2004. Pengaruh keadaan toko adalah kombinasi dari karakteristik fisik toko seperti arsitektur, tata letak, penanda, pemajangan, warna, pencahayaan, temperatur, musik, serta aroma secara menyeluruh akan menciptakan citra dalam bentuk konsumen. Nah, melalui nuansa toko yang diciptakan, peritel mengomunikasikan segala informasi untuk memudahkan konsumen. Hal-hal yang mencakup pengaruh keadaan toko menurut Levy dan Weitz adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain toko yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Desain harus sesuai dengan kesan dan strategi yang tepat. Desain harus memengaruhi perilaku konsumen secara positif. Desain harus fleksibel, dan desain harus mempertimbangkan biaya dan nilai. Selanjutnya, tata letak toko, yaitu tata letak yang tidak rumit bagi konsumen dan harus menarik. Selanjutnya, komunikasi visual, yaitu penggunaan papan tanda dan grafik yang sesuai dengan citra toko. Selanjutnya, penerangan, yaitu penerangan untuk toko dan produk dalam toko harus baik, sesuai, dan tidak berlebihan. Yang selanjutnya, warna, yaitu penggunaan warna yang tepat dalam toko dapat meningkatkan suasana hati konsumen. Untuk itu, pemilihan warna harus disesuaikan dengan konsep produk dan juga toko. Yang selanjutnya, musik, yaitu penggunaan musik yang tepat dapat membuat konsumen merasa nyaman, sehingga meningkatkan suasana hati konsumen. Untuk itu, musik harus disesuaikan dengan tipe pelanggan. Dan yang terakhir, aroma, yaitu toko harus selalu beraroma netral agar membuat udara di toko
menjadi segar. Nah, itulah tadi penjelasan-penjelasan mengenai pembelian tak terencana. Jadi ada faktor pembelian tak terencana dan juga ada kategori pembelian tak terencana. Oke, selanjutnya kita masuk pada pembahasan perilaku pembelian kompulsif. Nah, pembelian kompulsif dapat diuraikan sebagai pembelian kronik atau repetitif yang menjadi tanggapan primer sehingga menjadi suatu kejadian atau perasaan negatif. Sementara itu, konsumen kompulsif didefinisikan sebagai respon terhadap dorongan yang tidak terkendali untuk memperoleh, menggunakan, atau mengalami sesuatu perasaan, substansi, atau keinginan yang menuntun individu secara berulang kali. Konsumen yang kompulsif cenderung membeli benda secara berlebihan dan tidak mereka butuhkan, dan terkadang bahkan tidak sanggup mereka beli. Pembelian kompulsif berbeda dari pembelian impulsif. Pembelian impulsif berfokus khusus pada produk yang spesifik dan bersifat sementara, sedangkan pembelian kompulsif adalah kelakuan abadi yang berfokus pada proses pembelian. Nah, perilaku pembelian kompulsif ada beberapa faktor. Ada 5 faktor dalam perilaku pembelian kompulsif. Yang pertama adalah stimulus. Apa yang dimaksud dari stimulus ini? Peritel dapat menggunakan video iklan, musik, pajangan visual, aroma, dan demonstrasi langsung untuk menarik perhatian calon konsumen. Selain itu, penggunaan media visual lain, misalnya grafik, wall decoration, seperti topografi dan gambar-gambar yang menarik mengenai toko tersebut juga turut mempengaruhi konsumen. Selanjutnya, pengalaman sosial. Peritel harus memperhatikan interaksi sosial karena konsumen lebih senang pada sesuatu yang akrab. Misal contohnya, beberapa restoran memanggil pelanggannya dengan nama saat pesanan siap diantarkan. Yang selanjutnya, mengetahui tren baru. Peritel harus selalu memperhatikan perkembangan tren agar lebih mudah dalam menggait konsumen. Selanjutnya, memberi pelayanan maksimal. Peritel memuaskan konsumennya dengan memberikan pelayanan terbaik, seperti menyediakan penawaran makeover sebagai konsumen yang berada di toko. Dan yang terakhir, status dan kepuasan. Konsumen menginginkan respek dan perhatian yang tinggi bagi mereka. Misal contohnya, tidak terlalu lama atau rumit dalam proses pembayaran. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai perilaku pembelian kompulsif. Jadi itulah tadi materi tentang perilaku konsumen dalam bisnis retail. Saya harap teman-teman mempelajari secara serius tentang materi kali ini dan bisa didiskusikan bersama dengan teman-temannya sehingga tidak menjadi pengetahuan yang sifatnya pribadi, namun pengetahuan yang sifatnya bermanfaat bagi teman-teman yang lain juga. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.